Dek, annyeonghaseyo 친구. Ketemu lagi dengan saya Zakaria di Belajar Bahasa Korea Online. Hari ini kita masuk ke pelajaran untuk pembentukan pola suku kata dari bahasa Korea ya. Kemarin kita sudah belajar Hangul, ya paling tidak kita sudah mengerti ya bagaimana susunan atau cara menulis Hangul. Kemudian selanjutnya adalah menyusun pola kalimatnya. Bahasa Korea juga terdiri dari konsonan dan vokal. Konsonan dari bahasa Korea adalah seperti ini, dan untuk vokalnya seperti ini. Jadi peraturan dari penulisan kosakata Korea yaitu konsonan itu letaknya di awal dan di akhir dari satu kata. Sementara untuk vokalnya adalah di tengah-tengah. Cara penulisannya adalah seperti ini. Ini adalah rumus untuk menulis kosakata bahasa Hangul bahasa Korea. Oke, sekarang kita masuk contoh yang untuk penulisan kosakata kafe, konsonan vokal ya. Misalnya pertama huruf G ketemu dengan huruf A, dibaca ga ya. Konsonan G ketemu dengan vokal A dibaca ga. Untuk selanjutnya konsonan B ketemu dengan nah itu vokal gabungan ya. A ketemu dengan huruf I jadi E, seolah A nya itu hilang ya, E gitu. Nah, kalau digabungin menjadi B. Kemudian huruf R ketemu dengan huruf Yo tipis, Yo vertikal menjadi Lyo. Nah, di sini catatan untuk huruf R kadang dibaca orang Korea itu L. Jadi mereka bacanya bisa Ryo, bisa Lyo. Nah, cinggu apabila vokalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti rumusnya berubah. Jadi kafe, K-nya di atas, konsonannya di atas, vokalnya di bawah. Seperti itu ya. Ini ada contoh yaitu huruf S ketemu dengan O jadi so. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran seperti yang kita ketahui adalah untuk pelengkap dari suatu huruf vokal untuk bisa dibaca di suatu kata. Dia tidak bisa berdiri sendiri kan tanpa adanya logo O. Jadi ketika simbol O ketemu dengan huruf vokal U, dibacanya langsung saja U gitu, nggak ada perubahan. Oke. Yang selanjutnya konsonan K ketemu dengan vokal EU, jadi bacanya Q ya. Oke, tadi adalah contoh dari kosakata yang terdiri dari satu konsonan dan satu vokal. Bagaimana kalau vokalnya satu dan konsonannya dua? Oke, ini untuk contoh yang vokalnya vertikal ya. Rumus vokal vertikal untuk lebih dari dua huruf, kosakata yang lebih dari dua huruf adalah K, V, K. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah konsonan P ketemu dengan vokal A ditambah dengan simbol lingkaran dibaca pang. Nah, di sini catatan simbol lingkaran dibaca eng karena dia di belakang dari suatu vokal ya. Tapi kalau dia di depan vokal dia tidak berbunyi. Seperti itu catatannya. Yang kedua, simbol lingkaran ditambah dengan partikel yo kecil, yo tipis, yo ditambah dengan konsonan n jadi yon. Nah, di sini simbol lingkaran tidak dibaca karena dia di depan vokal dasar. Oke, lanjut. Yang terakhir contohnya adalah konsonan D ditambah vokal O kecil, O tipis, ditambah konsonan R jadi dor. Seperti itu ya contoh untuk yang kosakata lebih dari 2 huruf dan vokal dasarnya yang berupa vokal dasar vertikal. Sekarang untuk vokal yang horizontal cara penulisannya, rumusnya berubah menjadi K, V,
K, konsonan, vokal, konsonan. Oke, kita punya contohnya di sini untuk yang polanya KVK tadi. Di sini kita punya konsonan S ditambah vokal O ditambah konsonan G, jadi so ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, konsonan J ditambah vokal U ditambah konsonan eng, jadi jung. Yang kedua jung. Contoh ketiga adalah konsonan M ditambah vokal O ditambah konsonan S menjadi mod. Yang sudah kita pelajarin di pelajaran sebelumnya, yaitu konsonan akhir itu cuma ada 7 bunyi: K, N, T, L, M, M sama eng. Di sini saya punya contoh G ketemu dengan vokal wa, ketemu lagi dengan konsonan G, dibaca kuak, pakai K belakangnya. Walaupun itu sama-sama G konsonannya, tapi kan di bunyi akhir nggak ada huruf E, nggak ada huruf G, ya kan? Adanya huruf K, dibaca kuak, ya. Huruf G jadi K, kuak. Nah, kemudian contoh nomor 2 adalah simbol lingkaran ditambah vokal wo ditambah konsonan N, dibaca won, dibaca won. Simbol lingkaran yang tidak dibaca karena dia depan huruf vokal, kemudian huruf N itu ada di bunyinya di konsonan akhir, jadi tetap dibaca N, wen, jadi ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah konsonan M ketemu dengan vokal wo ditambah konsonan S, harusnya kan mos, tapi di situ kan S nggak ada tuh di 7 bunyi konsonan akhir. Nah, S itu masuknya ke huruf T. Nah, jadi bacanya mod, ya. Oke, Cinggo, gimana pelajaran hari ini? Susah-susah gampang ya? Ya itulah namanya kita belajar bahasa orang. Kita harus tahu cara penulisan bahasa mereka gitu. Sebelum kita belajar percakapannya, kita belajar dulu aksara mereka. Karena mereka tuh selalu menggunakan aksara gitu untuk berkomunikasi di media tulis, atau di kemasan makanan, atau di rambu-rambu lalu lintas mereka selalu pakai aksara Korea atau Hangul gitu. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Korea, kita harus belajar Hangul juga gitu. Sebenarnya belajar Hangul ini nggak rumit, nggak serumit kanji ya. Karena kalau belajar kanji, wah luar biasa, hafalannya bisa banyak sekali gitu. Tapi karena Raja Sejong yang baik itu sudah mencoba dengan para ilmuwannya membuat suatu huruf yang bisa mudah dipelajari orang Korea sendiri, ya hasilnya seperti itu gitu. Jadi semangat, tetap belajar. Setelah ini kita baru belajar tentang grammarnya atau pola kalimatnya ya. Dan pastinya kita akan belajar percakapan bahasa Korea. Yang penting kita hafal Hangul dulu. Oke? Sekian dulu dari saya. Gomawo. To manayo.